Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dimana nantinya kita akan membahas terkait sejarah berdirinya Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa dinasti Umayyah ini merupakan kekhalifahan Islam yang kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di pembelajaran ini kita akan belajar terkait bagaimana sih sejarah berdirinya Bani Umayyah, terus siapa saja sih khalifah-khalifah yang memimpin pada saat Bani Umayyah itu. Ada lagi seperti apa fase-fase pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Terus yang terakhir, apa faktor kemunduran Bani Umayyah. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat menambah ilmu kita tentunya dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat baik di akhirat maupun di dunia. Amin. Bagaimana anak-anak? Bisa kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Diharapkan untuk semuanya itu menyimak materi kita pada pertemuan kali ini dengan baik ya. Terima kasih. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nah, jadi sejarah berdirinya dinasti Umayyah ini berasal dari nama Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy. Pada memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, ini terjadi pertikaian politik di kalangan umat Islam yang dimana Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terbunuh. Setelah Khalifah terbunuh, ini umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai Khalifah. Sementara itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah di Damaskus dan juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan ini menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Perlu anak-anak ketahui juga, Muawiyah ini merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah yang dimana karir politik Muawiyah ini mulai meningkat pada masa pemerintahan Yarmouk, yang dimana Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota Syria. Selama Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria, beliau ini giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu mulailah Muawiyah berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah mendudukan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh Imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara. Itu juga merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaan Muawiyah. Khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah. Perlu kalian ketahui juga, selama masa dinasti Umayyah ini terdapat 40 khalifah yang memimpin pada masa dinasti Umayyah, yaitu ada satu yang pertama pendirinya Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat pada tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi, yang dimana itu kedua ada Yazid bin Muawiyah, ketiga Muawiyah bin Yazid, empat Marwan bin Hakam, lima Abdul Malik bin Marwan, enam Al-Walid bin Abdul Malik, tujuh Sulaiman bin Abdul Malik, delapan Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, 10 Hisham bin Abdul Malik, 11 Walid bin Yazid, 12 Yazid bin Walid, 13 Ibrahim bin Walid, 14 Marwan bin Muhammad, yang dimana itu masa dinasti Umayyah ini diakhiri dengan kepemimpinan Marwan bin Muhammad pada tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 745 Masehi sampai 750 Masehi.
Jadi Muawiyah ini berdiri selama 90 tahun ya anak-anak. Fase-fase pada masa Bani Umayyah. Jadi ini terkait fase-fase pada masa Bani Umayyah ini ada 3, yang dimana itu satu ada fase pembentukan dan pembinaan, yang dimana ini dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai pemerintahan Walid bin Abdul Malik, khalifah ke-6 ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Yazid pada tahun 711 Masehi. Nah, pada masa ini pembinaan peradaban Islam ini berjalan dengan pendekatan Arabisasi Arab oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada saat ini pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Ada juga lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Juga ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah ini pada saat itu masih yang berciri Arab asli, yaitu masih berbahasa nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam. Yang kedua ada fase kemajuan, yang dimana fase ini dimulai pada masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8, yang dimana ini dari pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Pada fase ini Islam berkembang hampir di penjuru dunia seperti di wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, jauh dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Jadi Islam ini dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Nabi dan Musa bin Husain di Afrika Utara, Sa'ad bin Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia, Abdullah bin Abi Sarah di India, dan Tariq bin Yazid di Eropa atau Andalusia. Yang terakhir ada fase lemah dan fase runtuh, yang dimana ini dimulai pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9, yang tidak bisa mengendalikan pemerintahannya seperti kedua kakaknya, yakni Walid bin Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari Khalifah Walid, Khalifah ke-12 Yazid bin Walid, dan Khalifah ke-13 Ibrahim bin Walid. Faktor-faktor kemunduran pada masa Bani Umayyah. Terdapat beberapa faktor yang kemudian mengantarkan pada titik kehancuran. Di antaranya faktor-faktor tersebut itu ada: 1. Terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan Syui'ah atau Himyariyah, yang dimana ini pertentangan antara kedua kelompok tersebut mencapai puncak pada masa dinasti Umayyah karena para khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok. Yang kedua ada ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, yang dimana ini mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh Sultan Mawali, dan juga suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa Umayyah. Mereka bersama-sama orang Arab itu mengalami beratnya peperangan dan bahkan di atas rata-rata orang Arab. Tetapi harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak negara itu tidak dikabulkan. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada Mawali, ini jumlahnya jauh lebih kecil dari tunjangan yang diberikan kepada orang Arab. Yang ketiga ada konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah, yang dimana ini adanya kaum Syiah dan kaum Khawarij yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah, yang dimana ini di samping muatnya kaum Abbasiyah pada masa akhir kekuasaan Bani Umayyah yang semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin. Yang keempat ada lemahnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah, juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, yang dimana ini
anak-anak ini, tentu anak-anak khalifah ini tidak sanggup memikul berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu para ulama juga banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang terakhir adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini juga menjadi penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah, yang dimana ini gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Baik anak-anak, itu adalah penjelasan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi gimana? Sudah paham semua terkait penjelasan tadi? Kalau sudah, nanti Ibu akan share link game yang nantinya itu di-share di grup kelas aja, yang dimana ini gunanya untuk mengevaluasi terkait materi tadi, seberapa paham sih kalian dalam pembelajaran materi kali ini. Oke, jadi begitu ya, nanti di-share di grup. Dan untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu di pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam pembelajaran hari ini itu bermanfaat bagi kalian semua tentunya, dan semoga berjumpa untuk pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa ya, nanti untuk segera join game yang sudah di-share di grup kelas. Oke, mungkin itu cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.